FAM Malaysia berulah, kirim surat protes ke AFF agar Timnas Indonesia U19 dijatuhi sanksi. Datuk Hamidin, mereka jelas salah input pemain, harusnya sanksi tegas, jangan ke kami doang. Netizen, beda kelas bro, kalian palsukan naturalisasi. Setelah kemenangan Indonesia atas Myanmar, nampaknya masih ada sedikit kekhawatiran yang dirasakan oleh para pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, sebuah kesalahan teknis diketahui terjadi sesaat sebelum pertandingan dimulai. Kesalahan tersebut bukan berkaitan dengan jalannya laga ataupun keputusan wasit, melainkan menyangkut daftar pemain yang tercantum dalam matchsheet resmi. Beberapa supporter yang jeli kemudian menemukan adanya perbedaan nama pemain yang terdaftar dengan pemain yang benar-benar tampil di atas lapangan. Dalam dokumen pertandingan tercantum nama Dimas Wicaksono Putra Rahman, namun sosok yang bermain justru dikenal sebagai Dimas Adi. Awalnya, temuan ini tidak terlalu mendapat perhatian. Sebagian besar supporter Indonesia lebih memilih menikmati kemenangan tim Garuda Muda yang berhasil menundukkan Myanmar dengan skor meyakinkan. Namun seperti yang sering terjadi di era media sosial, satu tangkapan layar mampu mengubah suasana dalam hitungan jam. Foto daftar pemain mulai beredar ke berbagai platform. Banyak akun sepak bola ASEAN ikut membahasnya. Dari yang awalnya hanya sekedar pertanyaan, perlahan berubah menjadi perdebatan. Sebagian netizen menganggap ini hanyalah kesalahan pengetikan biasa. Namun sebagian lainnya mulai mempertanyakan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi dalam pertandingan resmi internasional. Mereka menilai bahwa dokumen pertandingan seharusnya melewati proses pemeriksaan berlapis sebelum pertandingan dimulai. Karena itulah muncul berbagai teori yang semakin lama semakin liar. Situasi menjadi semakin panas ketika muncul kabar bahwa Federasi Sepak Bola Myanmar dikabarkan tidak puas dengan penjelasan yang beredar. Dalam skenario yang ramai diperbincangkan netizen, Federasi Myanmar disebut telah mengirimkan surat resmi kepada AFF. Isi surat tersebut dikabarkan meminta penyelidikan menyeluruh mengenai identitas pemain yang tercantum dalam matchsheet pertandingan Indonesia melawan Myanmar. Menurut rumor yang beredar, Myanmar berpendapat bahwa setiap kesalahan administrasi harus ditangani secara serius. Mereka menilai bahwa integritas turnamen harus dijaga sejak tahap pendaftaran pemain hingga pertandingan berlangsung. Karena itu mereka meminta AFF melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan pertandingan tersebut. Namun yang membuat situasi semakin mengejutkan adalah munculnya kabar lain yang jauh lebih kontroversial. Dalam berbagai unggahan media sosial, beredar narasi bahwa Myanmar bukan hanya meminta investigasi. Mereka juga disebut meminta hasil pertandingan dibatalkan apabila ditemukan adanya pelanggaran administratif yang dianggap signifikan. Bahkan muncul tuntutan agar kemenangan diberikan kepada Myanmar melalui keputusan walkover atau WO. Tentu saja kabar tersebut langsung mengundang reaksi luar biasa dari para pendukung Indonesia. Banyak yang menganggap permintaan itu tidak masuk akal. Menurut mereka, pertandingan telah berlangsung dengan normal selama 90 menit. Tidak ada protes dari perangkat pertandingan saat laga berlangsung. Tidak ada penghentian pertandingan, tidak ada keberatan resmi yang disampaikan di lapangan. Karena itulah mereka merasa tuntutan WO terlalu berlebihan. Tagar yang berkaitan dengan Timnas Indonesia pun mulai ramai. Ribuan komentar bermunculan hanya dalam hitungan jam. Banyak yang mempertanyakan dasar dari tuntutan tersebut. Sebagian netizen bahkan mulai membandingkan kasus ini dengan berbagai kontroversi administrasi yang pernah terjadi di sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah panasnya perdebatan tersebut, nama FAM Malaysia ikut terseret. Beredar narasi bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia mendukung adanya investigasi mendalam terhadap kasus tersebut. Dalam skenario yang ramai dibahas netizen, Datuk Hamidin disebut meminta agar AFF menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh negara peserta. Pernyataan itu langsung memancing respons besar dari pendukung Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Malaysia tidak perlu ikut campur terhadap persoalan yang tidak melibatkan tim mereka secara langsung. Namun di sisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa setiap federasi memang berhak menyuarakan pendapat apabila menyangkut regulasi turnamen di kawasan ASEAN. Akibatnya media sosial berubah menjadi arena perdebatan tanpa henti. Pendukung Indonesia membela timnya, pendukung Myanmar mendukung investigasi. Sementara sebagian netizen Malaysia ikut memberikan komentar dari berbagai sudut pandang. Rivalitas yang selama ini hanya terjadi di atas lapangan, kini berpindah ke dunia maya. Menariknya, banyak pengamat sepak bola mulai mencoba melihat persoalan ini dari sisi yang lebih netral. Mereka menilai bahwa terdapat perbedaan besar antara kesalahan administrasi sederhana dengan penggunaan pemain yang memang tidak memenuhi syarat. Karena itulah mereka menilai AFF harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan apapun.
Sementara itu, para pemain Indonesia sendiri berusaha tetap fokus pada turnamen. Mereka tidak ingin isu di luar lapangan mengganggu konsentrasi tim. Bagi para pemain muda, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Karena itu, mereka berharap pembahasan publik tetap fokus pada sepak bola, bukan hanya kontroversi administrasi. Namun seperti yang sering terjadi di dunia sepak bola, kontroversi justru kadang lebih cepat menyebar dibanding hasil pertandingan itu sendiri. Banyak orang yang bahkan belum menonton laga Indonesia melawan Myanmar, tetapi sudah mengetahui isu mengenai perbedaan nama dalam match sheet. Seiring berjalannya waktu, berbagai akun mulai membuat analisis masing-masing. Ada yang mencoba membedah regulasi turnamen, ada yang membandingkan dengan kasus-kasus lama, ada pula yang membuat simulasi mengenai kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan apabila pelanggaran benar-benar terbukti. Dari sinilah perdebatan menjadi semakin kompleks. Sebagian orang yakin bahwa kesalahan administrasi tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan. Sebagian lainnya percaya bahwa aturan harus ditegakkan tanpa kompromi. Perbedaan pandangan tersebut membuat diskusi semakin panjang dan tidak menemukan titik temu. Di Indonesia sendiri, banyak supporter memilih untuk tetap tenang. Mereka menilai bahwa tim Garuda Muda telah memenangkan pertandingan secara meyakinkan di atas lapangan. Menurut mereka, fokus utama seharusnya tetap pada perkembangan pemain muda dan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia sepak bola, kontroversi justru kadang lebih cepat menyebar dibanding hasil pertandingan itu sendiri. Banyak orang yang bahkan belum menonton laga Indonesia melawan Myanmar, tetapi sudah mengetahui isu mengenai perbedaan nama dalam match sheet. Menjelang beberapa hari setelah pertandingan, rumor mengenai surat protes Myanmar dan dukungan dari FAM terus menjadi bahan pembicaraan. Banyak kanal sepak bola mulai mengangkat topik tersebut. Komentar demi komentar terus berdatangan. Setiap pihak memiliki pendapat masing-masing mengenai apa yang seharusnya dilakukan AFF. Sebagian menginginkan investigasi menyeluruh agar semua menjadi jelas. Sebagian lainnya menganggap kasus tersebut terlalu dibesar-besarkan. Tetapi apapun pendapatnya, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa isu ini berhasil menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Kemenangan Indonesia atas Myanmar yang semula menjadi sorotan utama, perlahan berbagi panggung dengan kontroversi administrasi yang muncul setelah pertandingan. Bagi sebagian orang ini hanyalah kesalahan teknis biasa. Bagi sebagian lainnya ini adalah persoalan yang harus diperiksa secara serius. Dan hingga berbagai rumor itu beredar, para pendukung timnas Indonesia tetap berharap satu hal. Mereka berharap apapun yang terjadi, perjuangan para pemain muda di atas lapangan tidak akan dilupakan. Karena pada akhirnya, sepak bola tetap ditentukan oleh apa yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Kini publik hanya bisa menunggu bagaimana cerita ini berakhir. Apakah semua hanya kesalahpahaman administratif yang sederhana? Apakah akan ada investigasi lanjutan? Ataukah kontroversi ini akan mereda sendirinya seiring berjalannya turnamen? Yang jelas, dari sebuah nama yang berbeda di match sheet, lahirlah perdebatan besar yang melibatkan supporter, media sosial, federasi hingga penggemar sepak bola dari berbagai negara. Sebuah bukti bahwa di Asia Tenggara, sepak bola bukan sekedar permainan 11 lawan 11. Kadang drama di luar lapangan justru mampu menarik perhatian yang sama besarnya dengan pertandingan itu sendiri. Dan selama rivalitas antar negara ASEAN masih terus hidup, cerita-cerita seperti ini kemungkinan akan selalu muncul. Entah itu tentang pertandingan, keputusan wasit, administrasi pemain, atau kontroversi lainnya. Yang pasti, perhatian publik terhadap sepak bola kawasan ini tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan setelah peluit panjang dibunyikan, drama baru seringkali baru saja dimulai.